kubur itu dan juga nikmatnya bagian daripada keimanan kita. Bagian daripada rangkaian rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Satu paket masalah prosesi kematian, dicabutnya ruh oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke alam barzah atau alam kuburan, dan ini tentunya dimanapun seseorang meninggal dunia, baik di udara dengan pesawat yang meledak misalnya, atau meninggal di kedalaman lautan dan tubuhnya habis dicabit-cabit oleh ikan ataupun hewan-hewan dari lautan, atau dia terbakar hangus semuanya, tubuhnya di darat misalnya dengan kebakaran rumah atau tokohnya dan seterusnya, dan yang mati di ranjang, di atas ranjang sementara tubuhnya utuh dan dimasukkan ke dalam liang lahat, semuanya akan sampai ke alam barzah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam ini seseorang hanya bisa menghadapi dua. Kalau bukan menjadi taman dari taman surga karena keimanan dan amal-amal solehnya, maka akan menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam hadis yang sahih dan cukup panjang lebar tentang kondisi ini. Beliau mengatakan, dan ruh orang mukmin kalau dimasukkan ke dalam kuburan, maka akan datang kepadanya dua sosok malaikat Munkar dan Nakir, mendudukkannya lalu menanyakan kepadanya pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, dan dia akan menjawab dengan sangat mudah. Kemudian akan dibukakan baginya pintu surga dan sampai kepadanya bau-bau wanginya. Dan Allah pun berfirman, bentangkan perma darinya dari surganya. Kemudian dia pun menikmati kuburannya menjadi taman dari taman surga. Dalam riwayat lain dikatakan bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Kemudian kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, maka akan lawan daripada itu atau rivalnya. Yaitu akan datang malaikat Munkar Nakir mendudukan lalu menanyakan pertanyaan yang tadi, tiga itu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, atau apa tujukanmu, maka dia tidak bisa menjawab. Lalu malaikat akan membukakan baginya pintu neraka dan sampai kepadanya bau-baunya serta akan terjadi siksaan yang menyakitkan di kubur tersebut. Sebagaimana kata Nabi SAW, Allah akan membuat dinding kuburannya menjepit sampai tulang rusuknya terhimpit seperti ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan menyatukan jari-jari jemari beliau. Kemudian juga dalam riwayat lain, Allah akan datangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana? Allahu a'lam. Malaikat ini khusus untuk menyiksa di kuburan, yang akan membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu jumlahnya miliaran untuk menggerakkannya, maka tidak akan mampu menggerakkannya. Lalu menghantam ke kepala orang ini dan dia menjerit. Semua makhluk Allah mendengarkan jeritannya kecuali jin dan manusia, yang kalau jin dan manusia mendengarkan jeritan tersebut maka niscaya mereka akan meninggal seketika. Jadi memang saking sakitnya, dan begitulah terus keadaannya menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam juga selalu berlindung dari siksa kubur. Ya, di antaranya yang diajarkan kepada kita dalam doa sebelum salam, wa'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itu selalu sebelum salam dianjurkan membacanya. Jadi kita bisa bayangkan berapa belas kali bahkan puluhan kali kita baca kalau digabung antara sholat sunnah dan sholat wajib. Karena pentingnya kita berlindung dari siksa kubur itu. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah lewat di beberapa kuburan, kemudian beliau mendengarkan suara yang gemuruh ribut, kemudian beliau mengatakan ini adalah kuburan orang-orang Yahudi yang mereka sedang disiksa di kuburan mereka. Begitu juga beliau pernah mendengar atau melewati dua buah kuburan, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, sungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan dengan hal-hal yang dianggap besar oleh manusia, tapi sungguhnya dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing atau tidak bersih pada saat ceboknya, kemudian masih ada najisnya, dan yang kedua adalah namimah, suka mengadu domba orang lain. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga, Nabi SAW pernah melewati kuburan, kemudian beliau meminta sahabat untuk mengambil pelapa kurma dan membelah duanya lalu menancapkan di kuburan dua tersebut, lalu mengatakan, semoga saja siksa keduanya diringankan oleh Allah selama batang kurma atau pelapa kurma ini belum kering. Namun ini khusus mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi SAW. Tidak berlaku bagi kita. Bukan dengan kita meletakkan bunga di kuburan atau menancapkan pelapa kurma lalu kemudian bisa meringankan
siksa kubur. Terbukti para sahabat tidak ada yang melakukan itu karena mereka tahu itu khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kuburan ini awal perjalanan menuju ke akhirat. Sebagaimana kata Uthman radhiyallahu anhu pada saat melihat kuburan dan beliau menangis-nangis. Lalu beliau mengatakan, waktu ditanya, kenapa anda menangis? Bukankah anda sudah dijamin oleh Rasulullah SAW surga? Maka kata Uthman, kubur adalah awal perjalanan ke akhirat. Siapa yang selamat di sini, dia akan selamat di sana. Nah ini sebuah statement yang sangat menarik yang harusnya kita mengambil pelajaran. Dan bagaimana Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah karena dia benar-benar akan mengingatkan kalian akhirat. Jadi kita disunnahkan untuk mengunjungi, datang ziarah kubur, mengucapkan salam, mendoakan mereka. Kemudian kita ambil pelajaran sebagai orang yang masih hidup karena dalam kuburan tersebut adalah orang-orang yang seperti kita, bahkan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya dan segala macam, tapi mereka sudah meninggal dan mereka sudah akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka kalau itu buruk, dan mereka akan mendapatkan balasan maksimal kalau itu adalah perbuatan yang baik.